road safety. Lalu terkait dengan forum ini tadi ya, terkait dengan konferensi atau kesempatan-kesempatan beasiswa ini, beberapa kali saya sempat ikuti. Terakhir memang saya sebagai awardee LPDP baru berangkat 3 minggu lalu ke Australia. Dan apa itu? Oh ya, saya sebagai ketua angkatan PK 257, ada 318 orang gitu yang award di LPDP, dan termasuk teman angkatan saya yang rame kemarin, si Tia ya, Mutiara Anis Baswedan, itu yang seangkatan di PK 257. Nah, memang dari SMA ya, saya hobi nyari beasiswa karena saya anak ke-9 dari 11 bersaudara. Jadi ya nggak mau jadi beban orang tua lah gitu. Mungkin ini beberapa highlightnya. Terakhir LPDP S3 di University of Adelaide, dan programnya saya ngambil tema urban transport, walaupun sebetulnya schoolnya ada di bawah arsitektur dan urban design gitu. Kemudian kalau short course AAS itu 2 kali di tahun 2024 dan 2022 terkait EV dan terkait dengan urban transport. S2-nya saya fast track di UGM dari Kemendikti. Lalu pas kuliah S1 ada beberapa scholarship yang saya dapat, yaitu PPA, Tanoto Scholarship, lalu termasuk dari UGM internal sendiri juga ada scholarship. Malah sebetulnya saya dulu ditawarkan UGM untuk scholarship Toyota dan juga sempat sampai Jarum, tapi kata UGM, pilih ya salah satu, jangan kamu mau ambil semua. Oh ya udah, siap. Karena tadi setiap ada bukaan saya coba, termasuk SMA juga Britama Scholarship. Oke, itu. Dan ini ada, saya awali sebuah quotes gitu ya, bahwa sebetulnya yang kita lihat sebagai keberuntungan itu nggak terjadi begitu aja, tapi ini tercipta ketika ada kesempatan dan kita siap menyambut. Nah, itu kita nggak pernah tahu kesempatannya itu datangnya kapan, tapi pastikan ketika ada bukaan, ada kesempatan, itu kita sudah siap gitu ya. Dan apalagi sisanya itu ya urusan takdir gitu ya. Walaupun sebetulnya takdir ini ya kita kan bisa merubah, kalau dalam Islam kan seperti itu ya, kalau kita mau merubahnya. Oh, ini sekilas tentang um, apa ya, sharing dan sekaligus belajar di berbagai forum ini di tahun 2024, di 2023. Ya, ini sekilas saja. Saya dipercaya beberapa kali mengisi yang terkait dengan memang urban transport, kemudian electric vehicle, terus apalagi RPJMN, emisi gas rumah kaca, dan juga ASEAN Connectivity. Nah, itu mungkin beberapa tema yang pernah saya sampaikan, termasuk juga di aspek kelembagaan dan pendanaan ya, PPP. Lalu untuk
eh, beberapa pengalaman untuk di level internasional. Saya di 3 tahun terakhir, seperti bisa dilihat di apa table ini ya, pernah menghadiri Sustainable Urban Transport di Austria, kemudian NDC uh, di Thailand 2024, dan juga AAS Australia Awards Scholarship untuk course Accelerating to EV. Kemudian yang di 2023 antara lain Transport and Climate Change Forum. Ini sebetulnya tiap tahun ada, tapi di tahun 2024 itu online. Kalau 2023 offline, dan juga sempat apa ke Jerman dan Swiss. Kemudian Sustainable Urban Railway Forum itu sebetulnya ini diajak oleh PT MRT ke Hong Kong itu untuk belajar sistemnya mereka. Kemudian ke Kolombia, termasuk mengunjungi salah satu ini ya, best practice BRT pertama di dunia, Transmilenio, kemudian tata kotanya, dan juga kebetulan saat itu juga baru menang apa ya, Kolombia menang terkait inilah transport mobility yang uh, walkable dan cyclingnya juga bagus. Saya lupa namanya. Kemudian juga ada dari JICA terkait urban transport, terkait ekonomi, terkait manajemen, uh, kelembagaan pengelola untuk transportasi umum di ini juga dari AAS dan Griffith University, dan juga di Korea Selatan untuk ITS sama EV. Sebetulnya di tiap tahun alhamdulillah saya berkesempatan gitu ya di 2021, cuma di 2021 karena COVID jadi banyaknya online. 2020, 2019 sampai sampai pertama masuk di Bappenas itu ya 2017, 2018 itu ada pengalaman internasionalnya. Tapi ini yang 3 tahun terakhir. Kemudian kalau tadi diminta sharing, kira-kira apa sih yang um, membuat kita membuka mata untuk ini ya, kesempatan-kesempatan yang ada. Jadi ini uh, ada 6 brutally honest lesson gitu ya, tentang gimana pola pikir kita agar kita selalu bisa mencoba kesempatan yang ada. Pertama, tentu sebagai ASN atau mungkin perencana transportasi atau praktisi atau mungkin private sector gitu ya, pasti kita harus punya kompetensi dasar itu, jadi itu wajib lah. Setidaknya kita paham wawasan global, isu climate change gitu, isu SDGs, isu digital dan smart city, smart mobility, itu kan yang dunia lagi berkembang ya. Nah itu kita harus wajib paham gitu, dan itu hmm, menurut saya harga mati kalau kita mau uh, mencoba berbagai kesempatan-kesempatan internasional. Kemudian ya bahasa Inggris, komunikasi dan presentasi ini sebetulnya standar ya. Ini setidaknya kita punya standar minimumnya lah, berani untuk uh, menyampaikan ide, kemudian juga uh, yang penting bisa meyakini orang gitu ya, entah itu kita idenya benar atau salah, tapi ketika
tersampaikan, terpresentasikan dengan yakin, dengan baik. Nah, itu juga jadi salah satu modal. Yang kedua, informasi itu dicari nih, bukan ditunggu gitu. Karena banyak ASN yang sebetulnya masih berharap disuruh atasan gitu ya. Kalau saya sebetulnya relatif nyari terus gitu. Contoh waktu daftar AAS lah ya, AAS short course. Nah itu saya daftar dulu, sudah keterima baru bilang atasan, Pak saya mau ikut ini. Loh baru ngomong, ya biarin aja, paling kan di apa komentarinnya begitu aja kan. Nggak mungkin kita sampai dimarahin kayak gimana. Atau dan tapi juga banyak yang saya nggak dapet gitu ya. Jadi daftarnya banyak, ya nggak dapetnya juga ada gitu ya. Contoh ASLIP gitu ya, ASEAN yang kemarin itu ya saya daftar, oh nggak lolos, oh ya udah. Tapi nggak usah nunggu ada penugasan resmi itu. Kalau bagi ASN telat gitu, maksudnya sayang, banyak kesempatan yang hilang. Terus juga memang ikut jejaring dan grup profesional, kadang juga memang infonya dari berjejaring itu. Terus dan apa ya, biasa komunikasi dengan atau punya hubungan baik itu dengan World Bank misalkan, ADB, ITDP, International Transport Forum. Kalau di Korea ada KOTI, ada KOICA, di Jepang JICA, Perancis AFD, KfW Jerman, Kiat Australia. Nah, atau lembaga-lembaga UN ya, UNDP, WHO. Nah, ini kalau bisa kita ada kenalan di sana dan eh, suka pantau aja iseng gitu ya di medsosnya, di websitenya. Itu sangat sering sekali sebetulnya mereka buka lowongan. Kemudian juga alumni atau mentor yang memang sudah pernah ada. Terus juga Mas kita Pak Is perlu menyelenggarain ini ya, Pak Is eh, Bapak. kita perlu melakukan persiapan diri secara terus-menerus. Tapi itu jangan jadiin beban karena sebetulnya itu investasi. Bukan buat impress orang luar, bukan buat bagus-bagusin sosmed atau LinkedIn, tapi memang itu perlu ya di masa sekarang. Karena ya orang awam tahu kita ya paling gampang dia search di website. Ya CV, motivation letter itu standar lah ya. Harus kita update terus. Kalau bisa ada kursus-kursus, baik itu online atau offline, itu ikutin aja terus. Setidaknya walaupun nggak dapet ilmunya 100%, karena saya juga kebetulan kalau ikut kursus, kadang ya dapatnya itu-itu aja gitu. Tapi yang penting itu juga jejaringnya gitu. Saya sebetulnya ngincer uh, short course AAS sampai 2 kali. Itu uh, yang saya incer ya sebetulnya ya jejaringnya gitu. Waktu yang pertama contohnya public transport di tahun 2022 itu saya daftar, dapat nomor urutnya itu, nomor pendaftarannya berapa ya, 450 berapa gitu ya. Artinya ada ratusan orang tapi yang keterima 22 orang. Nah tapi yang keterima itu ada yang direkturnya EY, ada yang direkturnya di KPMG, contoh itu kalau di ini ya swasta, atau ada yang pemiliknya EV,
charging gitu. Sekarang baru buka di negara lain. Ada yang eh, direkturnya di Transjakarta, di MRT. Nah, hal yang kayak begitu itu mata uang jejaring itu ya. Yang tapi coba dekatkan dengan cara-cara informal. Ini sebetulnya strategi juga. Kita perlunya secara profesional, tapi buat kita itu dekat dengan mereka dengan informal. Itu akan sangat membantu dalam hal pekerjaan, apalagi yang kaitannya kalau kalau saya memang orang transport ya ketemunya itu aja. Terus ini juga mindsetnya juga ya perlu kita rubah. Terdengarnya memang kayak klise gitu ya, ini ya, kayak orang-orang LPDP nih kalau ngomong nih gitu ya, agen perubahan, tapi ketika kita presentasi suatu hal tertentu, topik tertentu, itu sebetulnya berasa tuh ketika orang yang memang benar-benar mau ngerubah, mau memberi dampak, sama yang biasa aja tuh kelihatan beda lah. Kita bisa ngerasa inisiatif, eh, kalau bisa memang kita punya ide-ide. Nah, itu ide muncul memang kalau kita banyak ini ya, belajar best practice dari berbagai kasus, berbagai negara mungkin. Kemudian konsisten, sabar, doa. Nah, ini juga jadi kunci gitu. Kalau gagal, jangan merendahkan diri kita. Ah, gagal nih, gue gini aja gagal. Karena saya sebetulnya sering banget biasa gagal. Saya daftar beasiswa AAS untuk PhD, nggak keterima. Cuma ya udahlah coba LPDP gitu ya, alhamdulillahnya lolos. Ya, walaupun justru saya pas PhD agak yakin ya, harusnya dapat nih karena sebetulnya sudah jadi alumni juga, alumni karena short course itu dihitung juga sebagai alumni AAS gitu, Australia Awards, dan juga sudah dapat eh, profesor di, tapi ternyata eh, nggak lolos. Ya kalau nyerah ya udah, ya kalau kita mengecilkan diri kita, udah nggak bisa nih, ya udah selesai kita di situ. Komitmen jangka panjang sama sebetulnya yang penting memang doa sama minta restu orang tua itu paling. Nah, ini pengalaman short course atau conference yang memang saya sebetulnya beberapa karena penugasan dari pimpinan, beberapa saya daftar sendiri. Nah, untuk yang penugasan dari pimpinan, ini kan sebetulnya juga kita dinilai ya di kantor oleh pimpinan dari berbagai orang gitu. Tapi pimpinan tuh kayak nugasinnya kok ke kita gitu. Nah, itu yang harus kita buktikan ya. Tapi kan buktikan itu bukan cara omongan, bukan tapi ya jangka panjang atau sehari-hari kita ketika kita komit kerja serius, eh, dan tadi ada beberapa orang yang tipikalnya bisa mengarahkan atau eh, kolaborasinya baik, itu pasti yang dipilih pimpinan gitu ya. Walaupun sebetulnya di direktorat saya itu ASN-nya ya, kalau PNS sama P3-nya sekarang sih sudah cukup banyak ya. Eh, Kalau PNS-nya memang tidak terlalu banyak, tapi kalau ASN banyak, dan kadang juga sampai saya tolak gitu, Pak jangan saya Pak yang berangkat, ini nggak enak sama yang lain, karena tadi pimpinan ngerasa eh,
kamu aja gitu ya. Jangan Pak, ini senior-senior saya yang ini juga kan belum bulan ini atau tahun ini belum ini Pak, belum kemana-mana Pak, saya udah beberapa kali. Gak apa-apa. Nah, sampai dipaksa-paksa pimpinan karena tadi kita bisa, kalau kita bisa meyakinkan atau ya kerja sih sebetulnya ya, meyakinkan pimpinan kerjaan kita bagus, pasti itu akan mengikuti. Kemudian selain itu ya memang kita punya jiwa riset, jiwa ngulik gitu ya. Kalau dikasih penugasan jangan, itu sebetulnya momen ketika kita mau ngasih seadanya atau mau ngasih lebih gitu. Ketika pimpinan udah srek gitu, puas, lebih maksudnya ini ditugasin ini ternyata nguliknya kok sebegitu jauh. Pasti itu eh, inget terus gitu ya. Nah, itu yang jiwa-jiwa seperti itu sebetulnya perlu di ASN ya. Kita perlu jiwa riset, terutama kalau memang sudah fokus untuk mengambil conference atau kampus, ya kita sesuaiin tema yang berkembang di global sama kebutuhan kita. Kemudian ya biasa motivation letter ini sebetulnya kalau uh, berbicara mengenai ini bisa panjang lagi berjam-jam detailnya. Tapi yang penting adalah uh, kuatkan bahwa ASN kan yang gak jauh-jauh dari ini ya, pengambilan kebijakan, bahwa kita bisa berkontribusi untuk pengambilan kebijakan di masa depan. Nah, ini tergantung juga kita perlu diskusi sama pimpinan, karena pimpinan kan macam-macam memang bentuknya, tapi sebetulnya ketika dia dimintai saran soal masa depan, soal isu gitu, dia senang, pasti dia merasa dihargai. Standar, terus juga bahasa Inggris, cari informasi, jejaring, dan juga rekomendasi kebijakan itu juga kita kulik berdasarkan evidence base, best practice yang biasanya eh, bukan milenial atau bukan Gen Z itu sulit gitu ya mencari best practice atau data-data. Kalau kita mungkin punya kemampuan lebih untuk mengulik hal seperti itu. Kemudian juga ini kalau mau fokus terkait dengan pengalaman LPDP, nah ini mungkin, nah ini satu slide sebetulnya. Nah, karena kebetulan saya uh, jadi ketua angkatan di PK 257, namanya Dala Mawarani, yang tadi isinya 318 orang, tersebar untuk lanjut kuliah ke 15 negara. Saya tanya ke mereka sebetulnya nih, saya polling. Nah, eh, menurut teman-teman, kira-kira tuh sebetulnya apa yang bikin Anda lolos? Kira-kira ya pertanyaannya seperti itu. Jadi ada 200-an votes yang masuk. Ternyata yang paling banyak adalah doa orang tua dan restu atasan, kata teman-teman uh, seangkatan saya seperti itu. Jadi ini sengaja saya coba lebih objektif gitu ya, karena kalau pandangan saya bisa jadi beda dengan yang lain gitu. Jadi mungkin case-nya cuma case khusus ke saya, tapi ini dengan ratusan votes ini harusnya ini lebih
ini ya, objektif tidak subjektif. Karena kalau saya dulu waktu eh, kalau ditanya apa yang bikin Anda lolos, saya mungkin itu yang berdebat dengan interviewer, pewawancaranya itu saya banyak sekali debatnya di situ. Jadi menurut saya itu poin paling eh, salah satu yang paling tinggi. Tetapi ternyata cuma 3 di antara ratusan orang yang vote. Yang paling penting setelah itu adalah storytelling saat wawancara, di mana kita bisa menekankan bahwa kita bisa berkontribusi, lalu kita sudah bisa detail menekankan riset kita, dan kalau LPDP sih senang terhadap ini ya, value for money. Ketika kita bisa bikin suatu kebijakan yang menghemat uang, itu biasanya langsung ditandain ya, bisa kemungkinan lolosnya besar. Maksudnya uang negara gitu ya, hemat APBN. Kemudian juga yang terbesar ketiga adalah CV dan motivation letter yang dipoles berkali-kali. Nah ini eh, mereka kan sebetulnya nerima ribuan ya, ribuan motivation letter. Dan sekarang adanya AI, ChatGPT, kelihatan tuh yang mana yang AI, mana yang enggak. Nah, di sini kita pentingnya memasukkan personal personal touch kita ya. Eh, Contoh apa ya, kemarin tuh saya tulis, saya lahir di Jakarta gitu ya, gede di Jakarta. Eh, Maksudnya tuh kayak ngerasain macet tuh eh, sehari-hari, makanan sehari-hari, dan bahkan sampai keluarga saya banyak yang sakit paru-paru gitu. Saya sendiri sakit paru-paru, pas dokter ditanya dokter ya gara-gara eh, polusi gitu. Terus apalagi ya, kecelakaan. Nah, hal-hal yang eh, kira-kira ada personalnya ke kita, masukkan aja juga gitu ya. Saya kecelakaan, saya tulis juga tuh, pernah 7 kali loh kena jatuh dari motor itu sih, karena ini ya, karena dulu belum belajar road safety, karena saya naik motor dari SD, kelas 6 SD. Nah, tadi saya masukin aspek pendidikannya, aspek infrastruktur jalannya, aspek kendaraan yang berkeselamatannya. Nah, itu bisa nyambung lagi ke situ. Terus uh, saya cerita juga, oh ini apa, kakak saya juga gak mau kok dulu, gak mau naik angkutan umum karena di angkutan umum pernah dipalak gitu ya. Nah itu keamanannya. Nah hal-hal yang semacam itu sebetulnya tuh uh, perlu gitu ya, personal touch. Karena mereka baca ribuan yang sangat normatif, sangat mau kayak seakan-akan oh ini mau merubah Indonesia. Gak mungkin bisa gitu ya dengan satu dua hal gitu. Tapi ketika kita bicara ya mengalir gitu dan kelihatan nulis sendiri, itu cukup menjadi poin penting buat mereka. Kemudian passion ini dapat 20 votes. Memang ya ini sebetulnya wajib ada gitu ya. Kalau sebetulnya kalau saya passionnya nggak full power. Saya lanjut S3 karena selain memang mau kuliah lagi, sebetulnya nyusul istri saya. Nah, istri saya itu sudah S3 duluan selama 6 bulan di sini. Jadi 6 bulan dari Januari sudah di sini.
Dia dapat beasiswa Australia Awards. Uh, Makanya saya mau lanjut S3 juga biar nyusul bawa keluarga, kotanya sama, kampusnya pun sama gitu ya. Jadi di sini juga sebetulnya saya nggak benar-benar 100% passion. Tapi kalau pengalaman saya juga, uh, saya banyak email supervisor, akhirnya ada salah satu yang nyangkut gitu ya. Sebelumnya sih selalu jawab kuotanya penuh gitu ya, karena kan ketika supervise mahasiswa kalau di Australia gitu ya ada beberapa, ada kuota-kuotanya nanti. Nah, ada salah satu supervisor yang saya dekati dan dia sangat tertarik, bahkan sampai dia yang nyarikan uh, supervisor kedua dan ketiga di Indonesia, sengaja kata dia biar lebih bermakna nih tulisannya. Jadi supervisor kedua saya itu ketua Ikatan Ahli Perencana Nasional, uh, Pak Andi Simarmata. Kemudian yang ketiga itu Bu Serliana dari Surabaya, dan juga sekarang di UNSW ya, bantu ngajar juga. Itu pengalaman. Memang yang paling penting kalau S3 ya dapat supervisor dan yakin dengan temanya. Kemudian tips-tips lain bisa dibaca lah ya, ngobrol dengan alumni LPDP lain biar bisa kebuka mindset kita, terus konsisten belajar meski seleksi panjang. Kalau saya dulu waktu LPDP belum dapat LOE, belum dapat supervisor, saya daftar, makanya saya ikutnya panjang tuh, ada tes bakat apa skolastik gitu ya. Kalau dapat LOE kan nggak perlu. Dan bahkan pengalaman-pengalaman, jadi ada 30-an orang award di LPDP PhD, saya tanyain, mereka semua dapat dapat supervisor dulu gitu. Mereka bingung, loh kok saya dapat LPDP padahal belum ada supervisornya. Untuk PhD itu harusnya dapat dulu. Nah, tadi karena di wawancara saya storytelling dan banyak berdebat gitu ya. Karena saya prinsipnya yang penting harus diingat sama pewawancara. Itu dalam wawancara AAS lah, waktu short course 2 kali ya. Karena saya yakin dia nih pewawancara udah wawancarain ratusan orang, ribuan orang bahkan kalau LPDP. Dia nggak mau jawaban yang itu aja. Jadi kalau bisa beda sendiri gitu ya. Entah itu, tapi debat dalam ini ya, dalam in a good way ya. Eh, Contohnya kemarin saya ditanya, eh, apa ya itu, agak sensitif sih ya. Kayak, oh ini waktunya tapi kemalaman ya nanti. Saya ditanya soal ngapain sih Bappenas S3, nggak penting gitu kan, kata kata LPDP-nya gitu. Yang penting kan mungkin kalau yang dosen gitu. Oh, saya bilang justru kalau pengambil kebijakan harus S3 biar saya kaitin sama duitnya gitu ya. Ini banyak proyek yang gagal Bu sebetulnya. Kalau si pengambil kebijakannya benar, ini kita bisa hemat sekian ratus triliun. Saya ngomong aja begitu. Eh, Data ada memang, tapi yang penting yakin itu salah satunya. Sebetulnya banyak sekali yang
Sampai sebetulnya juga saya wawancara hampir 1,5 jam, 1,5 jam lebih, di mana standarnya itu sekitar setengah jam sampai 40 menit. Jadi cukup panjang. Dan yang lain sebetulnya nggak terlalu signifikan berarti ya. Eh, Pengalaman organisasi, rekomendasi atasan, yaitu administrasi aja untuk di PDP ataupun perusahaan. Oke, mungkin itu. Nah, sebetulnya ini cuma buat ini ya, memotivasi sedikit. Kalau berbicara mengenai detail untuk penulisan motivation letter ataupun eh, pendekatan-pendekatan lain, sebetulnya ada materi-materinya tersendiri dan itu panjang. Mungkin saya cukupkan sampai di situ dulu, dan lebih enak kalau gua arah sih kalau kita ngobrol-ngobrol aja. Terima kasih ya. Kembali ke Mbak Rani. Wah, Mbak Rani kabur ya. Mas Faiz, thank you Mas Faiz. Panjang banget Mas Faiz ceritanya. Iya, Sangat berprestasi. iya, Ya, mangga Mbak Rani. iya. Oh, maaf Mas Faiz, agak ini. Ini makasih Mas Faiz untuk presentasinya, menarik banget. Terutama tadi aku nyatet soal yang ya kita harus kalau bisa ini ya, kita tahu tanya sama alumni atau mentor ya. Nah, mungkin itu yang masih dirasa cukup kurang ya, dan harapannya sih memang dengan kita gabung di Pelita Pandu ini kita bisa mendapat teman link berjejaring yang tadi Mas Faiz bilang bahwa itu sangat penting ya. Dan memang karena nggak ya banyak info-info emang belum semua orang banyak yang tahu gitu, karena nggak karena kesempatan mungkin ya, kalau yang saya rasa mungkin kalau di daerah gitu kesempatannya mungkin belum sebanyak, infonya belum sebanyak kalau kita ada di pusat gitu ya Mas ya. Mungkin tadi Mas Luhut kalau mau komentar silakan, atau ada teman-teman lain, saya buka langsung aja forumnya ya Mas ya, kalau ada yang mau diskusi langsung mau tanya-tanya dipersilakan. Boleh Mbak Rani oper ke Mas Hafil juga nih. Coba itu Mas. Lanjutkan. Iya, Oke. selamat malam Mas, izin sangat perkenalkan Mas, nama saya Hafil, saya dari Kemenko Infrawil. Saya di Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas dan beberapa kali kerjasama sama rekan-rekan di Direktorat Transportasi. Ada kemarin tuh ada Mas siapa yang namanya, kita beberapa kali koordinasi sih Mas, sama Pak Dail juga. Eh, Senang dengar apa ya, cerita dari Mas Faiz. Soalnya saya juga sebagai ASN tuh pengennya kita tuh nggak gitu-gitu aja gitu. Apa stigma yang di masyarakat tuh sebenarnya mungkin ada beberapa orang, tapi saya percaya juga banyak orang juga yang ASN yang benar-benar punya semangat gitu Mas. Kayak buat belajar khususnya ya. Dan saya juga punya prinsip yang sama dengan Mas Faiz gitu. Udah coba aja. Orang nggak ada dispo juga gas aja gitu. Nanti perihal keterima baru izin gitu. Dan biasanya sih works well gitu ya. Eh alhamdulillah di tempat saya juga, kalau boleh cerita sedikit, latar belakangnya banyak kan dari BPPT dulu Mas. Jadi untuk pendidikan itu mereka full support deh. Nah, saya juga mungkin tidak sebanyak Mas Faiz ya. Saya juga kemarin beberapa kali ikut coba KTLN, dapat beasiswa SCP, Singapore Cooperation Program, terus di bidang di kegiatan urban transport dulu yang ngebawain dari Land Transport Authority-nya Singapura. Terus kemarin saya baru pulang dari Cina juga, KTLN juga, kerjasama Jistik. Dia di Cina itu Kementerian Transportasinya punya afiliasi dengan sebuah organisasi baru untuk transportasi. Jadi kalau ada pertukaran pendidikan, peningkatan SDM, dia melalui organisasi itu gitu. Nah itu juga oleh KTLN yang organisasinya juga. Eh, dan saya juga sama kayak Mas Faiz, saya juga pengen lanjut S3 lagi gitu Mas. Mungkin karena Mas Faiz beberapa waktu lalu baru diterima LPDP gitu ya Mas. Terus melihat dinamika LPDP sekarang gitu.
kan sangat sulit sekali ya sekarang kalau mau tingkat penerimaannya kalau nggak salah cuma 5% atau berapa gitu ya. Kalau yang Mas Faiz tahu gitu ya, mungkin sesama awardee yang terbaru, apakah ada cita-cita sebenarnya apa sih yang terjadi di LPDP gitu? Apakah ada budget cutting atau memang sudah ditetapkan sekian kuotanya gitu? Karena ya itu saya pengen S3 juga ke luar negeri gitu melanjutkan pendidikan. Cuman saya lagi agak ini juga sih ngelihat dinamika yang ada di LPDP gitu. Mungkin lebih ke arah situ Mas sebagai award di LPDP yang baru lulus untuk S3 ini. Mungkin Mas Faiz bisa sharing-sharing sedikit karena kemarin sempat viral tuh di thread di tweet di X juga ya tentang LPDP Pak Direkturnya yang present tentang capaian LPDP waktu penerimaan semester kemarin. Itu aja Mas Faiz. Terima kasih Mas sebelumnya atas eh, presentasi yang sangat menarik. Terima kasih Mas Di, Hafil. di Mbak Rani mau dibarengin sama pertanyaan Mbak Devi juga. Mbak Devi lagi Iya, angkat tangan. langsung aja. Mungkin kalian aja ya, Mas. Mbak Devi, silakan kalau mau tanya. Di sini baru kita kembali ke Mas Faiz untuk jawab ya. Monggo Mbak Baik, Devi. terima kasih Mbak Rani atas kesempatannya. Hanya sedikit menanyakan, kebetulan Mas Faiz dari Bappenas ya tadi. Ini terkait dengan RUNK Mbak Rani, Mas Faiz. Jadi ada beberapa kabupaten kota yang ingin untuk merancang ulang rencana aksi keselamatan atau kalau secara nasional kan kita menyebutnya RUNK. Nah, itu khusus untuk di wilayah mereka masing-masing. Nah, dengan adanya RUNK yang terbaru, apakah ada format khusus yang mungkin dapat mencakup secara keseluruhan dari RUNK yang secara nasional yang mana nanti dapat menjadi pedoman dari teman-teman di kabupaten kota itu untuk melaksanakan rencana aksi keselamatan sesuai atau inline dengan RUNK yang secara nasional. Mungkin seperti itu saja, sedikit pertanyaan, mohon maaf sedikit ada gangguan suara Mbak Rani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Faiz mau dijawab pertanyaan 2 atau mau satu lagi? Sekarang ini Mas Richard juga angkat tangan nih. Gimana Mas Faiz? Oke, selamat malam Mas Faiz dan Mbak Anggarani ya sebagai host atau moderator. Maaf, bisa dengar suara saya? Clear ya? Bisa Mas, bisa clear. Oke, salam kenal Mas Faiz ya. Izin Mas Faiz, kita mungkin pernah bareng dulu ya di MRT. Saya 2013, 2014 ada seleksi. Waktu itu saya masih belum jadi pegawai Mas, masih jadi jurnalis. Saya lolos scholarship short scholarship sih di MRT Jakarta. Waktu itu cuma studi banding ke Singapura sama Malaysia. Mungkin Mas Faiz tahu ya, zamannya Pak Dono Bustami sama Pak Tuhiat ya. Sekarang beliau direktur MRT, direktur utama. Eh, saya mau bertanya dua hal, Mas Faiz. Kiranya berkenan menjawab ya. Tadi saya lihat portofolionya Mas Faiz udah keren banget lah. Saya acung jempol lah, maksudnya. Dulu ada dua pertanyaan saya, Mas Faiz ya. Pertama, dulu waktu 2014 saya ingat MRT Jakarta tuh punya tagline kalau nggak salah increasing mobility, improving life quality. Menurut Mas Faiz, MRT kita di Jakarta tuh udah bisa belum sih bener-bener meningkatkan mobilitas masyarakat? Dan emang dengan lancarnya transportasi, itu kualitas masyarakat kita yang notabene banyak komuter ya Mas ya, banyak orang Bekasi, Bogor, Tangerang, and so on lah ya gitu. Kira-kira menurut Mas Faiz, tagline itu udah bisa terrealisasi nggak sekarang? Kedua, Mas Faiz terakhir. Tadi Mas Faiz saya lihat ini ya, saya nggak salah kalau bilang pengalamannya di EV ada juga Mas ya tadi ya, kayaknya salah satu majoringnya EV, Electronic Vehicle. Em, saya pernah baca komentar salah satu mungkin chairman Toyota ya, Mr. Akio Toyoda, dia bilang begini. Ini menarik sih Mas, saya cuma mau dengar dari sisi akademisnya gitu, apalagi Mas Faiz di Bappenas ya. Dia bilang bahwa sebenarnya mobil hybrid atau mobil listrik itu malah tidak ramah lingkungan, Mas. Karena dikhawatirkan dia punya limbah baterai nikel dan nanti efek chemicalnya ke masyarakat dan polusi.
Nah, Mas Faiz gimana Mas melihat apa EV itu solusi Mas untuk kita untuk mereduksi polusi udara, polusi lingkungan gitu. Ya itu aja Mas Faiz. Selamat malam teman-teman. Makasih. Iya. Mungkin nanti kalau ada yang mau tanya lagi nanti setelah Mas Faiz kasih tanggapan dulu ya. Mungkin Mas Faiz mau silakan untuk tanggapannya untuk 3 teman-teman tadi. Ya, terima kasih banyak teman-teman, pertanyaannya luar biasa, Mbak Rani. Tadi yang pertama Mas Hafil, kemudian Mbak Devi dan Mas Richard ya. Nah, mungkin saya sekedar sharing-sharing aja ya, karena saya yakin sebetulnya banyak yang lebih hebat dari saya di sini gitu. Nah, untuk tadi terkait dengan dinamika LPDP. Jadi kemarin waktu PK atau ini ya persiapan keberangkatan itu beberapa direktur beasiswa, termasuk direktur utama memang menyampaikan bahwa sebetulnya tidak hanya terjadi di di LPDP saja ya, tapi di semua sektor. Tapi memang untuk dana pendidikan sebetulnya tetap ada komitmen dalam rangka meningkatkan SDM Indonesia, tapi yang ditekankan memang penyesuaian kuota sama prioritas bidang yang mendukung visi 2045. Karena sebetulnya LPDP ini juga sering berdebat dengan DPR gitu ya. DPR kan selalu bilang nih LPDP ngeluarin dana triliunan rupiah buat orang-orang, kelihatan nggak dampaknya. Nah, LPDP memang semakin berusaha selektif mencari orang yang benar-benar nantinya berdampak dan mengabdi gitu. Infonya kan seperti itu. Sepenangkap saya dari kegiatan PK kemarin. Tapi memang saya juga nggak mau banyak membahas hal tersebut karena bukan ranah saya bukan orang LPDP dan nggak mau masuk ke ranah spekulasi. Tapi penekanan LPDP sangat bagus karena rela berdebat dengan DPR dan juga mau melanjutkan program LPDP ini seterusnya gitu ya. Jadi mungkin memang penyesuaian kuota itu saya juga nggak tahu ke depannya gimana, tapi beberapa hal yang bisa dihemat, contohnya tadi ya, persiapan keberangkatan. Kalau dulu atau angkatan sebelum saya, atau bahkan awal tahun inilah, atau tahun kemarin, itu masih offline selama hampir 2 minggu di Hotel Ancol gitu ya. Kalau sekarang semua kan online. Dan selama 2 minggu itu sebetulnya manfaatnya ketika dapat narasumber-narasumber yang luar biasa gitu. Dan biasanya kan kalau LPDP bahkan pernah sebelumnya itu Presiden juga pernah jadi narasumber acara PK-nya. Kemudian ketemu juga seangkatan teman-teman yang luar biasa dari berbagai daerah, dari berbagai institusi, berbagai background. Yang saya mau tekankan sebetulnya LPDP bilangnya sih nggak akan berhenti untuk program LPDP, nggak akan, dan sangat komitmen dan sangat peduli dengan pendaftar serta yang sudah dapat atau award di LPDP. Cuma memang ditekankan sasarannya itu
pas mendukung Indonesia 2045 dan punya dampak gitu. Biar punya kontribusi karena melihatnya sebagai investasi jangka panjang ketika SDM ini meningkat. Mungkin itu sih tadi yang terkait dengan LPDP ya. Saya nggak terlalu update lagi soal apakah tadi dipotong atau tidak, karena kan tetap kita punya undang-undang ya, dana pendidikan abadi. Kemudian tadi pertanyaan dari Mbak Devi gitu ya, soal RUM gitu, Rencana Umum Nasional Keselamatan. Nah, ini kan memang kalau RUM tadi ya, strategisnya di tingkat nasional. Memang formatnya ini masih difinalkan untuk yang ke pemerintah kabupaten atau kota. Tapi memang sudah ada beberapa daerah yang bisa jadi best practice untuk penyusunan rencana di tingkat daerah, dan sebetulnya hampir sama ya, dan ikutin aja Undang-Undang Nomor 1 tentang RUNK itu ya. Atau masukkan juga kalau yang di daerah framework yang dari laporan dekade keselamatan itu ya, global, termasuk juga global plan for action plan ya, road safety 2000 berapa ya, 30 untuk yang dari WHO itu juga sebetulnya kita gunakan. Nah, yang jadi hal utama sebetulnya kalau di tingkat daerah, bagaimana si rencana keselamatannya ini juga terintegrasi sama RPJMD dan juga RKPD-nya gitu. Sesuai dengan pilar juga ya, 5 pilar keselamatan. Nah, yang belum banyak juga karena saya sebetulnya planner ya, juga familiar dengan RT RW, RDTR. Nah, itu jarang tersentuh RT RW, integrasi RT RW dengan juga RPJMD dan rencana keselamatan, termasuk juga rencana lalu lintas angkutan jalan. Nah, itu diharapkan itu terakomodasi. Kalau yang nasional memang susah, bukan susah, menantang untuk diturunkan ke level kabupaten kota, tapi justru peran dan wewenang daerah yang jauh lebih banyak untuk sektor transportasi itu menjadikan pendekatan rencana aksi keselamatannya ini lebih luas gitu. Tapi ya ini masih difinalisasikan untuk biar lebih bisa inline dan juga terukur, yang tetap sesuai dengan 5 pilar RUNK itu ya. Mungkin itu nanti kalau ada masukan lagi ya, sangat bermanfaat buat saya dan juga organisasi terutama. Nah, kemudian tadi dari Mas Richard soal tagline ya, increasing mobility, improving livability. Nah, kalau berbicara mengenai ideal dan juga apakah sudah terrealisasi, sudah sukses dengan aspek itu, pertama kita harus berbangga dulu nih, dalam 10 tahun terakhir lah, itu kan Indonesia khususnya Jabodetabek ini kan punya urban transport yang masif ya,
MRT, BRT Trans Jabodetabek yang sebetulnya ini jaringannya terpanjang sedunia gitu. Kemudian LRT Jakarta, LRT Jabodebek, terlepas dari kekurangannya ya. Sekarang saya fokus ke MRT. Nah, memang ketika berbicara soal mobilitas, ini belum maksimal karena tadi MRT baru sepanjang 16 km. Ini MRT fase 1 tuh enak ya diingatnya, 16 km, biayanya 16 atau 17 triliun. Jadi 1 triliun per kilometer dulu. Nah, ini ketika ini yang sedang dibangun kan fase 2. Bundaran HI kota. Dan yang lagi ingin didorong itu ke selatan nih. Sebetulnya Bappenas tuh dari bertahun-tahun lalu dorongnya yang selatan dulu nih, yang ke Tangsel ya, melintasi batas administrasi. Itu sebetulnya kalau dapurnya ya, debatnya antara DKI, Bappenas, Kemenhub, dan lain-lain, itu cukup panjang. Kita dorong dulu kan perencanaan, contoh di Sitram lah 2005 ya. Di Sitram itu perencanaan MRT sudah Jabodetabek, tapi implementasinya tadi karena kewenangan, ini masalah kelembagaan, masalah kewenangan kelembagaan, angkutan umum ini punya wewenangnya Pemda, jadi Pemda lain, provinsi lain nggak bisa gabung. Nah, dengan adanya Undang-Undang DK sekarang ini baru dimungkinkan agar DKI ini ikut bisa membiayai jaringan yang keluar daerah, bisa ikut chip in, bisa subsidi juga. Baru kebuka nih sekarang bisa bangun MRT ke Jabodetabek. Tapi memang belum optimal sekarang karena tadi integrasinya belum, jaringannya belum banyak, integrasinya ya masih terbatas. Tapi ya tadi namanya MRT kalau secara teorinya ya memang betul ya di CBD aja, sisanya silakan feedernya bentuknya bisa kereta yang lebih kecil atau bukan yang mass, bukan yang rapid tapi lebih ke feeder. Tapi yang sangat mungkin sebagai laporan juga ya ke teman-teman, sekarang kan nih termasuk di tadi Mas Hafil ya. Mas Hafil ini kan juga lagi ngembangin TOD gitu ya, land value capture, untuk jaringan MRT, jaringan KRL dan lain-lain. Jadi untuk skala Jakarta saya bilang sudah start yang bagus untuk increase atau improving mobility-nya, tapi untuk skala Jabodetabek masih belum gitu. Itu kalau berbicara MRT. Kalau bicara LRT, itu lebih ini lagi ya. LRT Jakarta contohnya kan bangun penggunanya cuma 10-15% dari target atau dari kapasitas, itu kan juga tadi karena bangunnya tidak sesuai dengan Sustainable Urban Mobility Plan. Makanya Bappenas kan lagi memformalkan atau meregulasikan pedoman rencana mobilitas perkotaan. Jadi sebelum bangun angkutan umum di berbagai kota harus punya SUMP-nya itu, Sustainable Urban Mobility Plan, biar nggak gagal lah atau apa ya. Karena kita udah punya pengalaman nih, mau ada rencana bikin tram Surabaya, LRT Medan, LRT Bandung, Metro Kapsul Bandung, LRT Semarang, ada LRT Makassar. Itu semua berhenti di tengah jalan gitu. Perencanaan padahal baru level perencanaan ya. Apalagi yang kalau itu PPP itu
lebih banyak lagi yang berhenti. Bahkan yang sudah terlaksana pun, contoh yang lagi rame 3 hari lalu gitu berita untuk pembongkaran tiang monorel, ya itu kan dulu udah dikonstruksikan, tapi tadi masalah pendanaan, masalah kelembagaan nggak kelar, berhenti di tengah jalan. Jadi memang tantangannya besar karena secara fiskal sangat berat atau sangat punya beban yang besar, tapi kota-kota di Indonesia masih dikit ini dananya. Mungkin itu sih, tapi ini ya apa, sharing sekedar pengetahuan saya juga sebetulnya masih banyak belajar. Mungkin itu sih Kak Rani. Jadi panjang ya, jadi ke substansi juga. Silakan Mbak. Iya, menarik banget memang pertanyaannya. Kita nggak cuma bahas tadi soal beasiswa LPDP juga, tapi ada topik-topik yang memang hangat ya, jarang, karena mungkin jarang-jarang juga kita bisa punya akses ke pusat nih, ke Bappenas yang memang sumbernya kan di sana ya Mas, banyak topik-topik yang sangat menarik yang memang lagi naik daun juga kan. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi mungkin yang mau tanya, mungkin kita bisa buka macam-macam, mungkin ada yang mau konsul tadi, nggak cuma beasiswa aja, tapi juga mungkin bisa ada topik apa yang menarik terjadi di instansi atau di kota kabupaten tempat teman-teman tinggal. Karena di sini memang kita tinggalnya juga macam-macam ya Mas, nggak cuma di Jakarta, tapi tadi kalau nggak salah Mbak Devi itu emang dari Jawa Timur ya kalau aku nggak salah. Terus tadi yang Mas Richard juga dari Bone, makanya lumayan menarik nih. Mbak Nita mungkin mau silakan. Terima kasih Mbak Rani. Jelas nggak suaranya? Jelas Mbak, lanjut aja. Maaf ya, nggak open cam karena masih di jalan. Mas Faiz, salam kenal. Saya Nita dari Dijen Integrasi Transportasi dan Multimoda. Kalau mungkin Mas Faiz sebelum sekolah sempat dengar, jadi ini Dijen baru hasil transformasinya BPTJ. Dan mungkin salah satu alasan Dijen kami dibentuk tadi untuk menjawab salah satu isu yang disampaikan Mas Faiz, bahwa di kita itu mungkin infrastruktur transportasi itu udah banyak banget dibangun, tapi kita kurang nih soal integrasi. Nah, mungkin di sini yang pengen saya tanyakan, balik lagi ke topik yang kita bahas malam ini ya. Jadi kalau lihat portofolio Mas Faiz, emang bikin termotivasi sekaligus jiper sih kalau saya pribadi. Nah, Terguncang ya. tadi iya sangat. Nah, kalau dilihat tadi kan di masing-masing tahun itu kayak banyak banget ya yang diikutin Mas Faiz gitu. Mungkin dari gimana ya? Kalau dari kantor kan misalkan punya pegawai, itu aset mereka, dan ketika kita hire pegawai itu kan pengennya si pegawai ini ya lebih ke kerja untuk kantor gitu. Kalau yang kita cari scholarship atau short course training dan sebagainya itu mungkin gimana ya, manfaat lebih besarnya ke pegawai yang bersangkutan sebagian besarnya ya. Nah, untuk meyakinkan kantor kalau kantor ini juga akan dapat benefit loh dari training-training yang saya ikutin, itu kira-kira gimana Mas? Karena kayaknya buat minta izin tuh kadang kok susah banget gitu. Mungkin bisa sharing. Terima kasih Mas. Oke. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau tanya? Atau langsung aja Mas Faiz? Mau tanya satu, Mas Faiz. Oh ya. Ya, dengan Mas berprestasi itu sebenarnya relasi sama teman-teman sekantor itu aman-aman aja nggak sih? Atau ada hiccups-nya? Thank you. Ya, silakan Mas Faiz. Ya, terima kasih Mbak Nita, Mas Luput. Jadi
pertanyaannya menarik banget ini ya. Jadi tadi ketika mengikuti conference ataupun short course, gimana sih ngeyakinin pimpinan bahwa ini akan bermanfaat ke organisasi gitu ya, bukan nggak ke kita pribadi pasti bermanfaat. Ini memang pertama ini ya, kita nggak bisa memungkiri bahwa tiap kantor itu kan berbeda ini budaya. Kalau saya contohnya di Bappenas, ini rotasi itu jarang. Ketika saya masuk di Direktorat Transportasi, kemungkinan besar sebagian 90%, yaitu saya seterusnya udah di Direktorat Transportasi ngurusnya itu aja. Nah, di teman-teman saya di Kementerian Perhubungan itu kok kayak setiap tahun ganti atau rotasi gitu ya, rotasi penempatan, atau apalagi kalau sudah senior itu sangat mobile sekali pindah-pindah tempatnya. Jadi ketika dia belajar tentang materi transportasi perkotaan lah contohnya, itu mungkin nggak akan kebawa buat organisasi karena kan efeknya jangka panjang, jangka menengah ke panjang gitu. Tapi kalau di institusi saya bekerja, saya meyakinkannya itu ya karena saya nggak kemana-mana, ngurusnya bakal ini terus gitu ya, sampai belasan tahun ke depan. Saya sih ngeyakininnya seperti itu. Dan memang budayanya ketika di Bappenas itu juga agak beda dengan kementerian-kementerian lain, karena di Bappenas kita diskusi atau ngedebat direktur itu biasa gitu ya, ngasih masukan ini itu gitu ke deputi itu hal biasa. Saya pernah bekerja di Kementerian ATR, BPN, dan di Kementerian Perumahan Rakyat dulu sebelum gabung sama PU, sekarang udah pisah lagi. Itu budayanya beda banget gitu. Di Bappenas nggak ada eselon 4, eselon 3 saat ini juga nggak ada gitu ya, hanya eselon 2. Itu memungkinkan kita bekerja lebih egaliter antara yang baru masuk dengan perencana pertama, madya, muda, perencana utama, itu ngeblend diskusinya terbuka gitu. Saya dulu di ATR ya bos saya ya eselon 4 saya gitu. Jarang banget saya ngobrol sama eselon 3, apalagi eselon 2, kayak dewa banget gitu. Nah, perbedaan budaya itu yang juga menjadi poin plus saya mungkin ya pribadi, memungkinkan untuk ikut conference itu. Saya bilang maksudnya, dan bahkan ketika ada conference yang saya nggak tahu tapi direktur saya tahu, dia bilang ini ada conference ini ikut aja, bagus nih buat ini nanti kita biar bisa tahu gimana cara ngelola pelabuhan misalkan saya nggak pernah tuh. Jadi itu budaya kantor satu. Kemudian juga kalau mungkin kan sudah pengalaman ya Mbak Nita, dulu kan direktur sebelumnya ada Pak Direktur Bappenas sebelumnya, Pak siapa, astagfirullahaladzim. Wah parah Mas Faiz, gimana nih? Bosnya dulu malah lupa nih.
Iya, saya lupa. Saya karena masuk udah ganti ke Pak Iwan. Nah, sebelumnya adalah kok bisa lupa ya? Kepala BPTJ yang sekarang jadi Dirjen Integrasi Moda. Nah, itu kan juga sebelumnya Direktur Bappenas. Atau ada Bu Ati ya pernah pernah Pak ke Bambang bukan sih? Bambang Prihartono, Pak astagfirullah, ya Bambang Pri. Allah. Sorry tadi Ya. masih di Nah, jadi kebayang ya budaya Bappenas, mereka tuh bisa nyuruh kita kerja saat tengah malam, saat eh, weekend itu bisa gitu. Jadi tadi karena saking luasnya, jadi plus minus ya. Jadi kerjaan kayak nggak mengenal waktu sehingga ketika keluar pun bukan hal yang masalah ketidakadaan kita secara fisik. Yang penting kerjaan jalan. Nah, itu yang mungkin juga jadi plus. Di sisi lain minus juga, kadang kita lagi di luar juga sambil fokus kerjaan kantor. Dan kedua yang soal koneksi tadi ya, ataupun hubungan antar pegawai, itu sebetulnya kalau di Bappenas ya, itu nggak ada masalah sama sekali ya. Saya nggak tahu kalau di kementerian lain, kalau dengar temen itu kok kayak ada drama-dramanya gitu ya. Tapi tadi karena eh, Bappenas kayak ngurusinnya campur aduk gitu ya. Eh, Jalan, darat, laut, udara itu di satu direktorat, bahkan mengurus juga Kementerian PU, bahkan Basarnas, selain perhubungan ya, terus juga dulu ada balai besar atau wilayah Suramadu dan lain-lain. Itu ngurusinnya berbagai hal sehingga tadi kayak nggak, mungkin tadi maksudnya ini ya, kayak yang ada yang iri atau gimana, yang satu jalan terus, yang satu conference terus atau enggak. Nah, di Bappenas justru enggak seperti itu. Bahkan yang lebih sering tadi saling sharing, nih ikutin yang ini aja nih, lagi ada inian. Nanti gampang, maksudnya nggak usah mikirin, kerja dulu lah lu sono gitu. Nggak tahu ya, makanya saya tuh kaget ketika di Bappenas dengan di dua kementerian saya sebelumnya, budayanya beda. Tapi ya soal mikir, soal kerja, kayak work life balance-nya tuh agak jadi tantangan. Mungkin itu sih ya. Tapi tadi ya, tiap nggak bisa makanya saya sebetulnya kalau soal kasih tips and trick agak nggak terlalu seretnya, karena kita nggak bisa menyamakan situasi dan kondisi awal kita, sama juga kita juga nggak bisa menyamakan sekeliling kita. Itu kan dengan bedanya frekuensi, mungkin tips dan trik ini nggak relate ke kondisi kantor-kantor lain. Mungkin itu tadi beberapa pertanyaan saya. Jawaban Barat. Yang tadi dari yang masuk, berarti yang jawaban masuk juga udah tercover ya, yang apa sama teman-temannya gimana gitu kan? Karena tadi nggak ada sekat tadi ya Mas ya. Iya, dan kita memang selain itu juga karena ada budaya WFH itu bahkan sebelum COVID. Jadi kan Bappenas menginisiasi WFH itu ya, work from home. Sampai dulu ditinjau Presiden Joko Widodo ke Bappenas, gimana sih budaya WFH dan gimana aplikasinya. Lah, pas juga 2 tahun kita WFH,
atau 1,5 tahun ada COVID, jadi semakin jadi best practice buat kementerian lain diambil oleh Kemenpan. Oh ini ikutin formatnya ini aja. Nah karena sudah terbiasa WFH itu, jadi ya tadi conference jalan kemana itu nggak terlalu bermasalah. Direktur kayak ya yang penting outputnya gitu ya. Mungkin beda kantor beda atau beda bos beda ini ya gaya ya beda. Kalau bos lain mungkin yang penting lu ada di depan gue kelihatan, nggak tau lah kerjanya apaan, yang penting ada aja dari pagi sampai malam, mungkin gitu. Itu sih yang tadi saya tambahkan. Oke, terima kasih Mas Wais. Menarik banget ya untuk sharing-sharingnya malam ini. Kita nge-cover topiknya lumayan beragam juga ya malam ini ya, nggak cuma itu tadi balik lagi nggak cuma soal FDP, tapi kita juga tahu bahkan sampai budaya kerja aja ternyata memang antar institusi memang bisa berbeda ya. Dan ya saya juga ngerasain hal yang hampir sama ya, karena dulu kan sempat juga waktu jadi PPNPN ya istilahnya, kalau sekarang itu juga memang sempat di kementerian lain sebelum yang sekarang di Kementerian Perhubungan tuh memang beda banget tuh. Kebetulan juga PPNPN-nya juga sempat di Bappenas kan. Memang kita sama direktur tuh kayak ya udah deket gitu kan, hampir tanpa sekat ya, kayak PPNPN tuh langsung kalau ada apa bisa langsung ke direktur. Kita ya udah nggak canggung, tapi begitu sekarang kan emang jenjangnya lumayan banyak ya. Jadi kayak emang pertama kali masuk emang agak shock sih. Emang beda banget sih dulu ya, buat minta rekomen dari direktur ya udah gampang aja gitu kan, kayak memang direkturnya kenal personal juga sama kita. Tapi kalau mungkin di tempat sekarang belum tentu kan hal seperti itu bisa terjadi, karena mungkin jarang kita kan bergabungnya. Mungkin itu dari saya. Mungkin dari teman-teman apakah ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin saya minta penutup dari Mas Faiz. Mungkin satu kalimat terakhir lah dari Mas Faiz untuk kami, untuk dari teman-teman di Pelita Pandu ini, apa sih yang kalimat penutup yang gong gitu dari Mas Faiz? Ya, enggak? Oke, kalimat penutup ya. Punchline, Mas. Punchline, jalan-jalan ke pasar minggu. Pantun. Cakep. Nah, jadi mungkin gini ya. Saya yakin pasti tiap teman-teman ini ada lah keinginan, ada ide, ada motivasi untuk bertumbuh gitu atau berkembang. Tapi kebanyakan itu adanya di kepala doang gitu. Padahal ide kecil yang digas, diimplementasikan itu jauh lebih bagus daripada ide besar yang di kepala. Nah, saran saya, apapun ide teman-teman, itu jangan mengecilkan diri gitu. Ide saya cuma begini. Tapi itu diimplementasikan aja. Perkara nggak sempurna, nggak apa-apa. Perkara pimpinan mungkin nanti serak apa enggak, yang nggak masalah. Atau perkara lolos atau enggak kalau dalam konteks mau daftar conference atau beasiswa, yaitu urusan lain gitu. Bahkan sekarang dengan adanya AI, kalau kita ketik aja ya, conference yang bisa saya ikuti dalam 3 bulan ke depan itu bisa ada ratusan gitu ya, dengan tema transportasi. Jadi peluang itu banyak, tinggal tadi ya, ketika kita sudah mulai menyiapkan diri kita ya harusnya itu nanti bisa berubah jadi yang katanya itu keberuntungan gitu. Mungkin itu sih. Jadi digas aja lah gitu ya. Oke, mungkin pokoknya gas terus ya Mas ya. Oke, mungkin mudah-mudahan kita yang di sini juga bisa mengikuti jejak Mas Faiz nantinya. Mungkin amin. Tentunya ini kelihatannya doang. Sebetulnya ya enggak gimana-gimana. Amin. Oh ya, mudah-mudahan ya Mas ya. Oke. Oke, sekian dari saya. Mungkin Mas Luhut ada mau ditutup? Ya, terima kasih banyak Mas Faiz, terima kasih banyak Mbak Anggarani buat organizing ini, insight-nya sangat menarik.
Mungkin hook-nya di terakhir teman-teman bisa boleh ya Mas Faiz connect di LinkedIn atau kalau ada Instagramnya juga mungkin nanti bisa Mbak Rani share supaya nanti besok-besok kalau ada kebetulan kesempatan teman-teman mau coba peruntungan bisalah gitu mampir-mampir minta review boleh ya Mas Faiz ya? Siap, siap. Dengan senang Mantap. hati. Iya, terutama yang mau S3 apalagi kalau di Australia nanti mungkin bisa disambut ketemu. Tapi Sydney sama Melbourne jauh banget ya. Ya, oke. Tapi Terima kasih jangan banyak semuanya. bilang ini ya, Jangan lagi sekarang-sekarang. winter. Oh iya. Oke, terima kasih semuanya. Sehat-sehat, selamat istirahat malam ini juga. Sampai ketemu Terima di kasih. kesempatan Selamat berikutnya. malam. Terima kasih. Ya, Terima kasih Mas Oke, Faiz. selamat malam. Makasih. Selamat Terima kasih Mas malam. Faiz. terima kasih. Thank you Mbak Rani.